Perkenalkan, nama saya Nadia Syifa Azahra dengan NIM 28025305114. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan, apa itu ISO 27001 dan mengapa ini penting bagi organisasi. Jadi, secara teori, ISO 27001 adalah standar internasional untuk Information Security Management System atau ISMS, yang dirancang untuk melindungi informasi paling penting dari risiko seperti kebocoran, kehilangan, atau akses tidak sah. Standar ini memakai pendekatan sistematis berbasis risiko dengan siklus PDCA, atau Plan, Do, Check, Act. Praktiknya, organisasi yang menerapkan ISO 27001 akan menetapkan kebijakan keamanan, melakukan identifikasi aset informasi, menilai risiko, menerapkan kontrol pengamanan, melatih staf, serta melakukan audit berkala untuk memastikan efektivitas sistem. Semua langkah ini mendukung pengelolaan keamanan informasi yang terstruktur. Menurut saya, ISO 27001 penting karena meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra, membantu memenuhi regulasi hukum seperti GDPR atau UU Perlindungan Data, serta meminimalisasi dampak serangan cyber. Ini juga menunjukkan komitmen nyata terhadap keamanan dan tata kelola IT. Selain itu, ISO 27001 memberi nilai tambah kompetitif dalam tender, memperkuat reputasi organisasi, dan mendukung kolaborasi global karena standar ini diakui secara internasional. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari apa saja tujuan utama dari ISO 27001. Jadi, secara teori, tujuan utama ISO 27001 adalah untuk menetapkan dan memelihara sistem manajemen keamanan informasi yang mampu melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi dalam organisasi. Dalam praktiknya, ISO 27001 mendorong organisasi untuk mengenali aset informasi penting, menilai risiko yang mungkin terjadi, menentukan pengendalian yang tepat, dan terus mengkaji serta memperbaiki pengelolaan keamanannya. Ini termasuk pelatihan staf, pengendalian akses, dan rencana penanganan insiden. Menurut saya, objektif ISO 27001 bukan hanya soal melindungi data, tetapi juga membentuk sistem manajemen yang mampu beradaptasi dengan ancaman yang baru, serta memastikan bahwa keamanan informasi menjadi bagian dari budaya organisasi. Selain itu, penerapan ISO 27001 membantu kelangsungan operasional, memperkuat posisi organisasi dalam ekosistem digital, dan membuktikan keseriusan dalam pengelolaan risiko informasi. Perkenalkan, nama saya Nadine Syifa Swasana dengan NIM 280254733 dan saya akan menjawab pertanyaan mengenai mengapa integritas data penting dalam pengambilan keputusan di industri seperti kesehatan atau keuangan. Nah, jawabannya, secara teori, integritas data berarti data harus akurat, konsisten, dan tidak berubah secara tidak sah. Dalam kerangka CIA atau Confidentiality, Integrity, and Availability, integritas menjaga keandalan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, rumah sakit menggunakan sistem log audit untuk melacak perubahan rekam medis. Bank melakukan validasi otomatis pada transaksi untuk memastikan konsistensi. Selain itu, teknologi seperti checksum, hash, dan kontrol akses ketat juga digunakan. Menurut saya, keputusan yang didasarkan pada data yang tidak valid bisa merusak kepercayaan pelanggan, menyebabkan kerugian finansial, atau bahkan membahayakan nyawa pasien. Maka, menjaga integritas data bukan hanya masalah teknis, tapi etis dan bisnis juga. Selain itu, organisasi dapat menenangkan pelatihan berkala agar staf memahami pentingnya menjaga integritas data dalam setiap proses kerjanya. Halo semuanya, nama saya Jenny Contoh Pasaribu dengan NIM 80543.Q1. Di sini saya akan membahas atau menjawab pertanyaan bagaimana Disaster Recovery Plan atau DRP berkontribusi pada ketersediaan operasional bisnis kritikal. Secara teori, DRP adalah bagian dari manajemen ketersediaan availability yang memastikan sistem data penting tetap dapat diakses meskipun terjadi gangguan besar seperti bencana alam atau serangan cyber. Dalam prakteknya, perusahaan menggunakan site cadangan, hot site atau cold site, sistem failover otomatis, dan backup berkala. Contohnya e-commerce besar seperti Tokopedia memiliki data center redundant untuk menghindari downtime. Menurut saya, tanpa DRP, bisnis akan sangat rentan terhadap gangguan. Bahkan 1 jam downtime bisa menimbulkan kerugian besar, baik dari sisi finansial maupun reputasi. Selain itu, DRP yang baik harus diuji secara rutin, minimal setahun sekali agar siap digunakan saat benar-benar dibutuhkan. Terima kasih.
Halo, perkenalkan nama saya Aulia Disti dengan NIM 280255085. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, yaitu bagaimana enkripsi dan multifactor authentication atau MFA bisa meningkatkan kerahasiaan informasi. Nah, secara teori itu, enkripsi memastikan bahwa data itu hanya bisa dibaca oleh pihak yang berwenang saja. MFA juga menambahkan lapisan keamanan ekstra saat proses autentikasi. Nah, keduanya adalah komponen penting dalam menjaga confidentiality atau kerahasiaan. Nah, dalam praktiknya, contohnya kayak perusahaan itu menggunakan enkripsi AES 256 untuk menyimpan data pelanggan dan menerapkan kombinasi password plus OTP untuk login. Nah, MFA juga umum diakses lewat aplikasi seperti Google Authenticator. Selanjutnya, menurut saya, enkripsi dan MFA juga sudah bukan pilihan, tapi keharusan. Tanpa ini, data bisa dengan mudah diakses dan dicuri, terutama dalam lingkungan kerja yang hybrid dan cloud. Nah, selain itu, ada kebijakan keamanan internal juga harus diwajibkan dalam penerapan enkripsi dan MFA di semua sistem yang penting. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia Fania dengan NIM 28025478894. Saya akan menjawab pertanyaan bagaimana ISMS dapat membantu XYZ Corp menghindari insiden serupa di masa depan, bagian argumen dan pelengkap. Untuk argumennya, ISMS meningkatkan keamanan informasi, kepercayaan pelanggan, dan kepatuhan regulasi. XYZ Corp dapat mengurangi resiko akses tidak sah, kesalahan staf, dan kerugian finansial melalui pengamanan terstruktur dan audit rutin. Untuk bagian pelengkapnya, studi kasus menunjukkan perusahaan dengan ISMS mengurangi biaya insiden keamanan hingga 40%. Perkenalkan, nama saya Tania Zika Putri dengan NIM 280255651. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana ISMS dapat membantu XYZ Corp menghindari insiden serupa di masa depan. Di sini pertama ada teori. ISMS merupakan kerangka kerja sistematis yang dirancang untuk mengelola dan melindungi informasi perusahaan dari ancaman keamanan. Komponen utamanya meliputi risk assessment, identifikasi dan mitigasi risiko informasi. Yang kedua ada akses kontrol, pengaturan hak akses, encryption, yaitu perlindungan data sensitif. Selanjutnya ada praktik. Untuk menghindari kejadian serupa, XYZ Corp perlu mengadopsi ISMS dengan langkah-langkah praktikal berikut. Yang pertama yaitu ada penilaian risiko terstruktur, yaitu identifikasi data sensitif dan pengamanan berbasis risiko. Yang kedua ada audit keamanan berkala, yaitu tinjauan tahunan untuk mendeteksi celah keamanan. Yang ketiga ada pelatihan kesadaran keamanan, yaitu peningkatan pemahaman staf terhadap praktik keamanan. Terakhir, ada inskripsi data sensitif, menerapkan skripsi pada data penting, dan insiden response plan, yaitu persiapan respon cepat terhadap insiden. Perkenalkan, nama saya Nadia Syifa Zahra dengan NIM 28025305514. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan menulis security policy statement. Jadi secara teori, kebijakan keamanan informasi merupakan dokumen dasar ISMS yang menjelaskan komitmen manajemen dalam menjaga confidentiality, integrity, dan availability aset informasi sesuai ISO 27001. Contoh dalam praktiknya yaitu di sini ada security policy statement dari e-compro Ltd, yaitu manajemen e-compro Ltd, sebuah perusahaan e-commerce yang sedang berkembang, berkomitmen menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan semua aset informasi guna memastikan kelangsungan bisnis, kepercayaan pelanggan, dan kepatuhan terhadap hukum dan kontak. ISMS akan menjadi sarana untuk mendukung aktivitas elektronik, e-commerce, dan mitigasi risiko informasi. Semua karyawan wajib mematuhi kebijakan ini, termasuk pelatihan keamanan reguler. E-compro akan menerapkan kontrol keamanan sesuai ISO 27001 dan melakukan peninjauan tahunan. Risiko informasi akan diidentifikasi, dinilai, dan ditangani sesuai pendekatan manajemen risiko, reputasi, dampak, dan probabilitas. Lalu selanjutnya, rencana penanggulangan risiko akan didokumentasikan dan disetujui oleh pemilik risiko, serta ditinjau secara berkala. Komitmen kami termasuk perlindungan data pelanggan, pemulihan bencana, penggunaan enkripsi, dan MFA untuk autentikasi pengguna. Kami akan memastikan keamanan terhadap ancaman internal dan eksternal melalui kombinasi kontrol preventif, detektif, dan korektif. Menurut saya, tanpa kebijakan formal, pendekatan keamanan menjadi tidak konsisten dan reaktif,
Dalam e-commerce, kepercayaan pengguna sangat bergantung pada perlindungan data. Maka kebijakan ini adalah investasi, reputasi, dan keberlangsungan. Selain itu, kebijakan ini akan menjadi dasar evaluasi saat audit ISO 27001 membantu organisasi tumbuh dengan struktur keamanan yang andal.